Sore ya. Iya Pak, Pak Paul, salam semua. Shalom. Iya, memang di dunia ini ada dua tipe manusia Pak. Satu yang memang senangnya melacurkan diri, dan satu yang selalu berpegang kepada prinsip moral yang baik. Nah, GL ini masuk manusia yang senang melacurkan diri Pak. Jadi ya statusnya nggak beda-beda jauh dia sama Yudas Iskariot Pak. Iya. Sama Pak. Itu GL itu memang gitu apa kalau bahasa Arabnya itu apa tuh sohib berat itu. Gua rasa di luar dia pada gawat udah main perlop. Jadi ya gitulah. Yudas masa kini itu ya Gilbert Pak. Kita nggak mau tahu lah urusan dia pendeta kayak apa ya kan. Tapi mereknya itu sudah jelas. Tapi ini juga pelajaran bagi orang-orang. Kita nggak mau bawa suku ya. Sebenarnya dengan kejadian Gilbert ini, dia otomatis sudah merusak image-nya orang Manado loh Pak. Orang Kawanua Pak. Iya kan? Kenapa orang-orang seperti Gilbert itu masih bisa berkeliaran, dan juga saya sebagai orang Sulawesi Utara sangat kecewa sekali dengan sikapnya Gilbert ini. Ajar. Ya, shalom Pak Paul, Pak Santiamer. Shalom. Wah, ini cukup kompleks ini Pak ya, yang mau dibahas. Masalah kompleks, gereja, Pak. masalah Pilpres. Ya karena gerejanya nyemplung ke dalam Pak, compong Pak. Ya, jadi ya kita mulai mungkin dari kenapa saya selalu menyatakan bahwa ya sebenarnya banyak kesalahan dari pihak kita sendiri Pak ya, khususnya pimpinan-pimpinan gereja. Sehingga Jokowi hanya sampai kepada anjuran berhati-hati. Karena apa? Mereka juga mempelajari bahwa banyak sekali pimpinan-pimpinan gereja yang tujuannya sebenarnya bisnis Pak. Terlalu banyak mereka yang mempergunakan sebenarnya gereja juga untuk mencari uang. Karena saya ingat ada salah satu juga gereja di Amerika, yaitu dibawanya si Gilbert Lumaindong juga dulu lah. Nah, saya ketemu Gilbert di gereja yang sama. Jadi apa yang disinggung tadi oleh mungkin Akuma ya, Akuma mengenai ya mereka tanpa ada pendidikan. Pokoknya ya sudah bisa pimpin singspiration lah atau song leader ya sudah dinobatkan jadi pendeta. Nah, sebenarnya ya kita juga mungkin tidak terlalu mengecilkan mereka kalau mereka ya berusaha juga untuk belajar, tetapi kenyataannya kebanyakan mereka ya sudah merasa aman, sudah mendapatkan jemaat yang mensupport kepentingan gereja, dan bahkan ya para pendeta ini ya khususnya lah salah satu pendeta yang di New York yang membuka banyak bisnis gereja termasuk di Atlanta, New Hampshire dan lain-lain yang tujuannya itulah mencari uang. Memang banyak juga jemaat-jemaat yang maklum lah ya, kita tidak merasa sombong rohani, tetapi ya kalau jemaat itu yang tidak berakar, itu akan gampang sekali dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang sepertinya hebat. Dan khususnya pada saat itu ya banyak memang orang-orang Chinese dari Indonesia, yang dari Jakarta dan juga dari Jawa Timur, yang merasa opres oleh keadaan di Indonesia ya Mei 98, jadi mereka banyak mendapatkan visa untuk keluar. Jadi mereka tentu mencari pertama komunitas pertama yang memang kebanyakan gereja itu yang menjadi tempat di mana harapan daripada orang-orang untuk mendapatkan misalnya ya bantuan, baik bantuan secara menguatkan iman, mendoakan, yaitu memang tujuan nomor satu, bukan tujuan finansial. Kebetulan ya pendeta seperti inilah yang mempergunakan juga kesempatan di dalam keadaan yang sebenarnya dibutuhkan oleh jemaat, sehingga ya berkembang ya, pendek cerita menjadi bisnis, dan itu ya sudah banyak orang yang lama di New York tahu
peristiwa ini. Sebenarnya ya saya kenal baik juga karena pernah ikut-ikutan dalam organisasi yang pernah saya bentuk dulu di New York. Sehingga ini yang menjadi tren-tren orang-orang Kristen mungkin melihat bahwa ya pendetanya ini lebih cocok mungkin ya, apalagi kalau sudah bisa untuk mengajarkan bahasa lidah. Sehingga jemaat-jemaat yang masih baru ingin sebenarnya mencari kebenaran itu ya terbawa dengan ajaran yang tidak lagi rasional. Nah, keadaan seperti ini juga yang tentunya dipelajari oleh pemerintah kita, melihat bahwa ya tidak ada kekompakan di kalangan orang-orang Kristen sendiri, dari lembaga-lembaga tertinggi, pimpinan-pimpinan gerejanya yang membodohkan jemaat. Jemaat dijadikan penakut, tidak berani bersuara karena ya selalu diiming-imingkan dengan ya udah kita sebagai orang-orang percaya ya cukup mendoakan dan juga ya kita menjalankan apa yang sebenarnya tidak demikian. Jadi singkatnya bahwa ya sebenarnya kesalahan-kesalahan di mana sampai sekarang pemerintah tidak tegas untuk mengeksekusi hukum kepada mereka yang menutup gereja, yang juga membakar gereja dan segala jenis larangan tidak boleh beribadah karena kelemahan banyak di kalangan kita orang-orang Kristen, dan kita lebih banyak diam, apalagi kalau sudah dikunjungi oleh para pejabat mungkin. Kalau luar negeri lah, konjen itu ya biasanya itu, wah sudahlah, jemaatnya itu udah merasa paling hebat, udah nggak ada suara, apalagi kalau sudah foto bersama. Jadi disinilah kelemahan-kelemahan yang tidak prinsipal daripada orang-orang kita. Demikian kalau di Indonesia, kalau sudah sempat dikunjungi oleh pejabat, entah itu bupati, bahkan camat mungkin, apalagi gubernur, seperti apa yang dilakukan oleh Anies terhadap salah satu gereja yang cukup besar juga sebenarnya jemaatnya, GPDI, di bawah ketuanya si Weol. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat jemaat itu perlu mendapat pencerahan sebagaimana yang kita bisa dengarkan dari Zoom ini, di mana kita semua baik kepada pemerintah, kita tidak melawan dengan cara yang kita makar ingin menggulingkan pemerintah. Tidak, kita menyuarakan kebenaran. Kebenaran itu didasarkan atas hukum yang kita ketahui. Jadi kembali kepada pemerintah sekarang, tadi soal gereja, karena ya pembiaran demi pembiaran, dan pemerintah juga mempergunakan itu sebagai ya bahan untuk ya pencitraan saja. Untuk apa? Dieksekusi. Di kalangan mereka saja kok tidak kompak. Itu masalahnya. Apalagi kalau pemerintah mengikuti PGI ini. PGI ini adalah suatu lembaga yang tidak ada gunanya sesungguhnya. Cuman karena mengharapkan ada komponen untuk memperkuat partai mereka dan juga untuk status of symbol, sehingga tidak segan-segan sebagai gubernur pun ikut di dalam bagian kepanitiaan ataupun pimpinan daripada PGI. Nggak, kita ambil contoh lah, misalnya Gubernur Sulawesi Utara Oli Dodo Kambe, dia salah satu duduk dalam ketua dari PGI. Jadi lihat dari struktural saja kan sebenarnya sebagai gubernur, wah cukuplah. Apalagi PGI, serahkanlah kepada bagian daripada gereja, entah pendeta atau majelisnya. Cuman karena ini saling untuk mengikat, mencari kekuatan-kekuatan yang berbentuk oligarki dan saling mempergunakan. Jadi baik Google Tom dan semuanya saling mempergunakan, dan tidak ada tuntutan sedikit pun terhadap apa yang seharusnya mereka suarakan. Ya misalnya contoh yang kecil saja lah. Misalnya suarakanlah masalah MKC. Di mana pernah ada suara seperti ini untuk minta pembelaan atau minta tuntutan hak yang sama, hukum yang sama yang diperlakukan terhadap MKC dan Waloni dan Risik, juga sekarang Somat. Jadi itu kenapa diulang-ulang, supaya baik dari pihak gereja maupun pemerintah jelas mendengarkan ini adalah penyelewengan hukum. Dan kita sendiri berkompromi, kan kita tidak menyuarakan, berarti kita kompromi. Mulai dari PGI sampai kepada pimpinan gereja. Dan jemaat ya kita tidak bisa terlalu menyalahkan juga. Karena mungkin juga ada jemaat yang vokal seperti saya, tapi ya bisa
di framing dan bisa dinyatakan sebagai musuh. Tapi ya kalau bagi saya sih sangat peduli karena suara kebenaran itu harus dinyatakan dan always prevail ya. The truth is always prevail. Itu saya punya legacy kita semua lah, meskipun kita dimusuhi oleh orang-orang dekat kita sekalipun. Dan kembali kepada persoalan di Indonesia, Pak ya. Masalah siapapun yang akan menjadi presiden. Bagi saya ulangi, siapapun mereka punya hak, tetapi kebijakan-kebijakan mereka ini yang perlu kita teliti. Jadi ketiga ini, ya saya mungkin sepaham dengan baik Pak Pol juga untuk Pak Santiamer, karena pilihan ini harus ada juga kan, nggak bisa. Nah, kalau prinsip kita sebagai orang percaya, ya saya anjurkan bahwa kita lebih mengikuti Bible daripada mengikuti teori-teori pemerintah, teori manusia. Karena kalau Ganjar sudah nyata-nyata dia anti dengan Israel karena dia mengikuti pola pikir daripada Soekarno, Mega, dan juga karena tekanan-tekanan daripada mungkin kelompok-kelompok identitas agama. Jadi out of question lah bagi kita. Dan ya maaf kata, kita bicara sebagai prinsip orang-orang yang percaya, karena jelas sekali kan dalam Alkitab Kejadian 12 ayat 3 menyatakan siapa yang mengutuki Israel akan terkutuk, siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Nah, Indonesia sampai saat ini tidak berkati karena selalu mengacu kepada kebencian terhadap Israel atas dasar Undang-Undang Dasar pembukaannya yang anti dengan penjajahan dan penindasan, di mana sebenarnya relevansinya dengan Israel terhadap Indonesia. Ini cuma karena agama saja dan karena kebetulan Palestina itu dianggap suatu persamaan yang sama dalam agama lalu kita bela. Kita tidak, orang Kristen yang nggak benar pun kita suarakan nggak benar, seperti yang disinggung tadi, pendeta-pendeta yang mencari bisnis meskipun teman kita. Jadi di sini prinsip keyakinan kita yang harus disampaikan jemaat, karena banyak jemaat yang enggak cuma karena favoritisme, wah pendeta yang hebat bisa berkhotbah dengan gaya, dengan dasi yang $400. Bisa ngelawak, Pak. Ya, bisa melawak, bisa juga karena masuk TV dianggap selebriti. Ini kebodohan-kebodohan jemaat yang tidak lagi melihat bahwa ini salah, tekanan-tekanannya itu mengarah kemana? Uang. Jadi ya inilah mungkin ya dari pelajaran kita terhadap ya bagaimana kita berjemaat, bagaimana kita bertumbuh dalam keimanan kita. Dan sekarang masuk kepada soal nasional. Jadi siapapun Pak ya yang akan terpilih, kita tentunya akan memilih, kalau bagi saya, orang yang masih ada kecenderungan untuk mengeksekusi hukum yang ada, dan janganlah terus mengutuk Israel karena kita akan dikutuk. Tapi kalau bagi saya Ganjar itu sudah ya hipokrit Pak lah. Nggak bisa. Kalau Anies ya memang sudah out of question. Jadi satu-satunya yang menjadi bagian yang menjadi pertimbangan atau consideration daripada masyarakat yang di label selalu minoritas yang memenangkan pemilihan Jokowi pada masa yang lalu, ya pilih yang ada, meskipun ya memang kita setuju ada psikopatnya, tetapi ya Indonesia perlu untuk melawan orang-orang yang menekankan itu agama dan syariah ini untuk berlaku. Jadi masih ada pilihan yang terburuk atas apa yang mungkin lebih baik. Jadi mungkin itu sebagai masukan saya Pak, karena ya partai di Indonesia nggak bisa dipercaya. Partai di Indonesia itu istilahnya semua itu aji mumpung, di mana arah angin di situ mereka akan lakukan. Dan mereka yang selalu menggembar-gemborkan itu nasionalis itu omong kosong semua itu. Sama dengan kelompok-kelompok intoleran. Masuk di daerah-daerah yang toleran, mereka menyatakan mereka toleransinya ada. Padahal mereka itu justru mengkampanyekan sesuatu yang berlawanan dengan kepercayaan mereka sendiri. Jadi kemunafikan demi kemunafikan yang ada. Jadi ya udahlah, jangan percaya kepada partai kecuali mereka yang menyatakan bahwa partai ini akan melawan ketidakadilan hukum di Indonesia, baru kita yakini. Itu aja Pak, terima kasih. Ayo Pak Pol. Wah,
Udah pada bersiap saya. Halo, ya. Mungkin saya mau tambahin lagi sedikit aja ya. Kan kata Galarua kan katanya mau Oktober ya, Oktober tuh 8 Oktober ya. Apa sih mau bikin Ikrar. aksi ya kalau nggak salah ya Pak Syantiamer ya. Dengan poin-poin apa gitu ya. Mungkin saya usul sih Pak ya. Saya usul Pak. Mungkin perlu nanti diusulkan bahwa dipersiapkan maksudnya tahun 2029 tuh Pak. Kalau bisa tuh presidennya agamanya Islam, wakil presidennya ya agama selain Islam gitu Pak. Seperti itu Pak, biar ada keadilan gitu loh Pak. Sama ini kan semuanya dua-duanya Islam lulu dari tahun ke tahun Islam lulu duanya nggak presiden nggak wapresnya Islam semua. Sama aja saya bilang sih. Mestinya ngadil kan kayak di Lebanon tuh presidennya apa, wapresnya apa ya kan. Ya ini saya juga usul ya gitu ya. Oke lah presidennya Islam, wapresnya tapi dari non-Islam ya terserah mau dari Hindu ke mau dari Buddha Kristen. Nah itu ya diusulkan di tahun 2029 Pak, kan 2024 ini kan nggak mungkin, udah nggak mungkin lagi kita berubah-berubah lagi kan. Nah itu yang 2029 itu Pak, jadi untuk wapres untuk wakil presiden itu non-Islam, kalau presiden Islam gitu loh Pak. Itu supaya adil gitu loh. Kalau nggak selama ini saya lihat sih nggak adil Pak. Kalau saya lihat ini dua-duanya Islam mulu dari awal berdiri Islam mulu gitu. Jadi ya beginilah ya kan jadi kacau balau tarut marut kan. Itu mungkin dipersiapkan untuk 2000 saya usul Pak ya ke Pak Senamar. Terima kasih Pak Senamar. Loh, Anton Jawa Tengah mana Anton? Ya udah nih Paul Dere silakan lalu Alpre ya. Iya Pak, Pak Paul, salam semua. Shalom. Iya, memang di dunia ini ada dua tipe manusia Pak. Satu yang memang senangnya melacurkan diri, dan satu yang selalu berpegang kepada prinsip moral yang baik. Nah, GL ini masuk manusia yang senang melacurkan diri, Pak. Jadi ya, statusnya nggak beda-beda jauh dia sama Yudas Iskariot, Pak. Iya. Sama, Pak. Itu GL itu memang dia wajar disebut adalah Yudas Iskariot masa kini, Pak. Itu, Pak. Karena bahayanya dia dengan cara dia bisa menyesatkan orang banyak, iya kan? Dengan memilih Anies Baswedan yang nyata-nyata orang buta aja tahu Pak. Orang buta aja nggak mau milih Anies Pak. Bagaimana Pak? Coba Pak. Iya kan? Itu malah gila, makin gila-gilaan, iya kan? Mau megang Anies itu seolah-olah aduh gimana ya, jangan-jangan dia satu lubang juga sama Anies di gua rasa. Gue curiga nih, iya kan, bermain di Alexis satu lubang gua rasa dia, ya kan? Gitu apa kalau bahasa Arabnya itu apa tuh sohib berat itu, gua rasa di luar dia pada gawat udah main perlop. Jadi ya gitulah. Yudas masa kini itu ya Gilbert Pak. Kita nggak mau tahu lah urusan dia pendeta kayak apa ya kan. Tapi mereknya itu sudah jelas. Tapi ini juga pelajaran bagi orang-orang. Kita nggak mau bawa suku ya. Sebenarnya dengan kejadian Gilbert ini dia otomatis sudah merusak image-nya orang Manado loh Pak. Orang Kawanua Pak. Iya kan? Kenapa orang-orang seperti Gilbert itu masih bisa berkeliaran dan juga saya sebagai orang Sulawesi Utara sangat kecewa sekali dengan sikapnya Gilbert ini. Kok dia bisa gitu loh mengabdi kepada orang yang benar-benar anti intoleran, dan di DKI itu sudah dilihat betapa si Anies ini mencelakakan 10 bahkan 12 juta orang DKI, Pak. Jadi itu aja. Kalau si Anies ini jadi presiden, Pak, saya nggak bisa bayangin, Pak. Pasti ini nggak udah hancur-hancuran. Itu aja, Pak Pastor Paulus. Terima kasih banyak, Pak. Luar biasa. Lanjut, Alpre.